Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan itu kekal abadi, kasih setianya. Orang yang bersyukur kepada Allah, pasti melihat bahwa kasih Allah itu kekal, tidak pernah terganggu oleh situasi yang lain. Kayak itu mari Bapak Ibu, pada Minggu Paskah kedua ini, kita mencoba untuk melihat, sekaligus merenungkan 3 bacaan yang kita dengar. Paskah kedua itu ditempatkan oleh gereja untuk mengingat kerahiman ilahi. Yang di gereja Katolik diadakan novena dari Jumat Agung sampai hari ini ditutup 9 hari berturut-turut. Pesan utama kerahiman ilahi ada 3 hal, mudah diingat, hanya 3. Pesan yang pertama, mohon belas kasih Allah, supaya umatnya itu setelah mohon belas kasih Allah, bisa berbelas kasih kepada orang lain. Yang kedua, berbelas kasih kepada sesama. Mohon pada Tuhan, berbelas kepada sesama. Dan ketiga, percaya penuh kepadanya, walaupun tidak melihat, kata bacaan kedua. Mohon belas kasih, mengamalkan belas kasih kepada sama, dan juga percaya penuh kepada Allah. Poin yang pertama dan kedua ini menunjuk pada relasi kita dengan Allah. Thomas menunjukkan kepercayaannya yang total pada kebangkitan Yesus. Karena dia penuh belas kasih, membiarkan Thomas menyentuh luka-lukanya. Thomas, kalau tidak percaya, masukkan jarimu ke dalam bekas paku dan tanganmu yang bekas tombak ini. Itu pesan Yesus yang bangkit ini. Meskipun tampaknya Thomas menyentuh luka-luka Tuhan Yesus, sebenarnya Yesuslah yang menyentuh Thomas tepat di hatinya. Seakan-akan Tuhan menawarkan menyentuh bekas paku dan tangannya bekas luka, tapi sebetulnya yang disentuh adalah hati Thomas. Karena hatinya disentuh oleh Allah, kemudian Thomas bisa mengakui, ya Tuhanku dan aku. Hanya mungkin Tuhan dan aku yang bisa menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya. Ya Tuhanku dan Allahku, itu ucapan Thomas setelah hatinya disentuh oleh Allah. Memohon belas kasih dan kerahiman Allah, itu berarti kita juga percaya penuh kepada anak, kepada Allah, yang diwujudkan dalam Putra Yesus Kristus. Menegaskan tindakan berbelas kasih kepada sesama, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama. Berbelas kasih kepada sesama menjadi sikap hidup gereja perdana yang diwujudkan dengan kesediaan untuk berbagi. Kalau kita membaca bacaan pertama, sangat jelas bagaimana mereka berkumpul dalam Tuhan dan berbagi kepada yang lain. Jika kita percaya bahwa belas kasih Allah melimpah untuk diri kita tidak hanya berhenti pada diri kita, melainkan terwujud pada doa dan cinta kepada Allah, serta pada kasih dan perbuatan baik kita kepada sama. Tidak berhenti pada saya, tapi diamalkannya untuk benci Allah dan sesama. Bapak Ibu yang kasih, karena telah melihat aku, kata Yesus, Thomas, maka engkau percaya, berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Pantas kalau Thomas percaya karena melihat, tapi berbahagialah yang tidak melihat. Itu ungkapan bacaan pertama. Kutipan para murid, kendati pun para murid berada di tempat yang terkunci, rapat, Tuhan Yesus datang dan berdiri tengah-tengah mereka.
Kata-kata dan tindakan pertamanya ialah mengucapkan damai hingga 2-3 kali. Damai bagi kalian, ya sekarang takut, ya mengunci pintu. Juga menunjukkan luka-lukanya dan mengembusi mereka untuk menghadirkan Roh Kudus. Salam damai menunjukkan lukanya, mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Semua itu dirangkumnya dengan sabda tentang pengampunan. Tampaknya para murid bukan hanya takut kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga terbebani oleh perasaan bersalah karena tercerai-berai karena Yesus disalibkan. Jadi mereka mengunci pintu bukan karena hanya takut pada pemimpin Yahudi, tapi juga karena mereka bersalah, merasa bersalah. Kenapa kami melarikan diri waktu Yesus sedang disiksa? Harusnya kami dekat dia. Mereka takut karena semua itu pasti ada konsekuensinya, dan sekarang akan mereka hadapi. Akan tapi kehadiran Tuhan Yesus menyembuhkan dan melegakan. Damai sejahtera bagi kamu. Jangan takut lagi. Ini bekas paku, ini bekas tombak. Ini aku. Dan mereka diibusi oleh nafas Allah sendiri. Damainya menghapuskan ketakutan. Pengampunannya memulihkan iman di hati mereka. Tuhan memang penuh belas kasih. Tuhan kita memang rahim, tidak mengingatkan dosanya. Bahwa mereka mengkhianati Yesus, melarikan diri, itu oleh Yesus tidak diingat-ingat. Damai bagi kalian. Wartakan kebaikan ini. Komunitas Yohanes Penginjil pada waktu itu barangkali meliputi orang-orang yang tak pernah melihat sendiri Yesus yang disalibkan dan bangkit. Di komunitas Yohanes ini mungkin tidak melihat sendiri. Tapi berbahagialah yang tidak melihat, tapi percaya. Itu kata baca pertama tadi. Mereka diwakili oleh figur Thomas yang bukan hanya ingin melihat luka-luka Yesus, tetapi juga menyentuhnya. Bapak Ibu ingin sekali melihat bukti. Jadi kalau udah lihat dengan mata kepala sendiri, itu baru percaya. Sama dengan Thomas. Aku hanya percaya kalau melihat luka Yesus, bekas lukanya. Dan kali ini Yesus memang memperlihatkan lukanya. Kepada mereka ini, dan sungguhnya kepada kita juga, Tuhan Yesus memberkati dan menyebut berbahagia karena tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, dan saya tidak melihat Yesus, paling gambar kerajaan ilahi. Tapi melihat dan melihat bekas luka, kita tidak pernah melihat. Tapi berbahagialah kita melihat namun percaya. Kisah kebangkitan menjadi begitu nyata karena mendatangkan damai serta pengampunan. Di bawah Tuhan Yesus damai dan pengampunan. Selama hanya mencari bukti dengan melihat dan menyentuh, kita kehilangan pengalaman kerahiman ilahi Yesus yang bangkit. Jadi kalau kita hanya seperti Thomas ingin melihat dengan mata kepala sendiri dan menusuk bekas paku, rupanya iman kita belum kuat. Karena berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Masih adakah hal dan tindakan yang ilahi dalam hidup kita sehari-hari? Sekularisasi mempengaruhi kepekaan kita untuk mengalami dan menyadari karya Roh Kudus. Seringkali kita tidak memahami karya Roh Allah ini bekerja dalam hidup kita, apalagi kalau ada kesulitan. Kita sering kali hanyut ke dalam kejadian-kejadian yang kita sebut biasa, sudah biasa. Media massa dan media sosial ikut menumpulkan kesadaran kita, sehingga saat-saat yang mestinya teduh dan bermakna kita lalui begitu saja. Saat-saat perjumpaan dengan Tuhan, rupanya kita lalui begitu saja. Kita sibuk dengan HP kita. Tidak pernah hening sebentar mencoba mohon hembusan Roh Kudus seperti para murid. Pengaruh yang sangat besar kita alami dalam relasi. Kita lekas bosan dengan relasi. Lekas salah paham, bahkan bisa lama menyimpan dendam.
Itu semua antara lain karena kita tidak mampu lagi melihat perbuatan Tuhan dalam berbagai peristiwa yang dianggap biasa. Kita udah biasa melihat. Mungkin yang di Iran lagi pusing karena perang, tapi bagi kita terang-terang saja. Mungkin karena itu kita tidak peka untuk berjumpa dengan Allah. Mungkin kita menjadi semakin sekuler karena hanya percaya pada apa yang kelihatan dan terbukti. Seringkali kita bertanya, apa yang dapat saya ke gereja? Kok tidak dapat apa-apa? Kita ingin melihat dan mendengar, tapi sepertinya tidak dapat hasil. Bukankah iman seharusnya membuat kita mampu melihat dari sudut pandang Tuhan? Ya, harusnya kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Dengan iman dan secara khusus iman akan kebangkitan Kristus, kita melihat hal yang rohani, yaitu perbuatan-perbuatan Tuhan di balik kejadian-kejadian yang tampaknya biasa. Itu yang sulit kita lihat, Bapak kasih. Kita sibuk dengan keadaan kita, sampai lupa hening dan sampai lupa mengagumi yang biasa. Sesuatu yang ilahi terjadi setiap hari. Tadi Bapak Ibu kehujanan, toh masuk gereja. Suasana mendung, tapi ingin berbakti pada Allah. Keberanian untuk masuk dalam kehidupan sehari-hari dengan iman tercermin dalam kehidupan gereja perdana. Mereka berkumpul bersama-sama. Kehidupan sehari-hari yang berbeda itu diceritakan dalam kisah para rasul yang menekankan sesuatu yang sungguh-sungguh berbeda dalam diri para murid Kristus. Gereja perdana berkumpul bersama, milik mereka milik bersama. Sebagian besar dari antara mereka tidak pernah berjumpa sendiri dengan Yesus, namun bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka ada berjumpa dengan Tuhan, kebanyakan seperti kita. Dan mereka berkumpul bersama-sama. Perbedaan inilah yang membuat mereka disukai semua orang. Bukankah mereka yang berkumpul dan sehati itu disatukan oleh semangat Kristus yang mendamaikan, damai sejahtera bagi kalian. Setiap komunitas yang dimulai dengan pengampunan di antara anggotanya akan bertahan lama dan lebih lagi mempengaruhi dunia. Jemaat Kristiani awal tidak berpolemik tentang kebangkitan, tetapi telah mengesankan dunia. Banyak orang berkumpul. Kenapa? Mereka bisa sehati sejiwa, memecah roti, dan mereka rukun bersama. Kehadiran Yesus yang bangkit dalam hidup kita selalu menawarkan obat yang menyembuhkan. Ialah pengampunan. Damai dan pengampunan menjadi satu dalam penampakan. Kalau tidak ingin hidup kita berakhir dengan penyesalan, setiap hari kita perlu membagikan damai kepada orang lain. Maka kerahiman Allah ini, setelah kita mohon kerahiman Tuhan, membagikan bersama, dan kita dapat berdamai dengan semua orang. Karena itu mari Bapak Ibu, damaiku kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Maka hari ini semoga kita pulang dengan bawa damai karena kita mengalami. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Dan semoga kita mengalami Allah selalu setia akan janjinya. Semoga Tuhan memberkati kita.